untuk pertemuan. Tadi putus karena nggak tahu jaringannya, padahal saya itu punya jaringan Speedy sama Bisnet gede-gede, hanya kadang ya namanya jaringan itu nggak bisa dilihat, jadi ini harus nyambung dengan materi selanjutnya. Bentar. Share screen dulu ya, share screen. Nah, kita lanjutkan pada definisi dari mutu ya. Kemarin sempat saya tanyakan sekilas ini semakin. Nah ini pakainya bahasa Inggris, jadi silahkan siapkan alat tulis kalau Anda ingin mencatat ya. Kalau ingin mencatat silahkan, kalau nanti daripada nanti misalnya supaya pemahamannya sama. Tapi kalau Anda lebih ahli bahasa Inggris daripada saya ya nggak masalah. Jadi kemarin sudah saya tanyakan apa itu kualitas. Nah, kualitas itu ada yang jawab mutu gitu, yaitu sama artinya. Tapi sebenarnya kualitas sendiri itu artinya adalah kalau berdasarkan basis definisi transenden itu adalah excellent atau keunggulan atau kebagusan ya. Nilai kebagusan ya, nilai kebagusan atau kebaikan yang lebih tepatnya adalah keunggulan, nilai keunggulan. Tapi sebenarnya kalau keunggulan itu bisa karena advantage, tapi di sini excellence sendiri bisa dimaknai seperti itu. Itu definisi yang sebetulnya pilihan yang paling tepat, kata yang paling tepat. Karena apa? Karena sebetulnya kemarin kualitas itu bisa didasarkan atas berbagai sudut pandang atau basis definisi. Yang pertama adalah misalnya definisi dari basis produk. Nah, kalau berdasarkan basis produk itu barang yang berkualitas atau jasa yang berkualitas itu adalah seberapa banyak atribut yang melekat pada barang tersebut. Misalnya saya contohkan HP ini ya. HP ini itu ada di sini bisa untuk memotret di dalam air misalnya kayak gitu. Kemudian memotret 3 dimensi. Kemudian juga untuk software-software yang lain. Jadi sedangkan HP yang lain itu dengan harga yang sama itu tidak ada itunya. Makanya produk-produk seperti Vivo, Vivo ya, Vivo, Oppo ya, Oppo sama apa ya? Jangan ditertawakan ya, saya nggak begitu yang itu yang berbasis dengan kamera yang bagus itu laris. Jadi dengan harga yang sama, kemudian mampu mencetak orang jadi cakep, jadi ganteng. Jadi walaupun mereka itu produk dari apa ya, Cina atau Korea, tapi penjualan mereka itu sangat bagus karena terutama di Indonesia, karena Indonesia itu adalah tukang selfie. Jadi di situ itu memberikan atribut tambahan yang tidak diberikan oleh orang dari produk lain. Misalnya Anda mungkin iPhone itu dengan harga sekian itu belum ada fasilitas itu. Mungkin turun ke, kalau saya sih memang ya nggak tinggi-tinggi aman, itu sukanya yang ya artinya saya itu berbasis pada fungsional. Saya itu HP saya itu walaupun sama-sama HP karena saya nggak bisa menggunakan ya percuma juga dengan atribut-atribut itu. Makanya saya pilih HP itu ya Samsung, hampir semua itu ya. Karena apa? Saya menganggap Samsung itu kehandalan. Jadi jatuh, kecelup air itu kan oke-oke saja. Kan saya kan megangnya sering regeli gitu. Tapi kalau ada suka yang atributnya banyak, bisa macam-macam ya misalnya Oppo misalnya gitu. Nah, karena di situ mampu mengubah foto yang biasa menjadi luar biasa gitu kan. Nah, cukup laris tuh di Indonesia. Yang kedua adalah berbasis pada definisi pengguna atau konsumen. Di mana apa? Nah, ini kalau tadi berbasis produk itu ini yang ini ya. Jadi kalau mau bicara silakan adalah jumlah dari atribut ya, jumlah atribut
Itu berbasis produk. Kalau berbasis pada definisi pengguna itu adalah kesesuaian pada untuk penggunaan. Nah, kesesuaian terhadap keinginan, keinginan pengguna atau konsumen. Nah, kemarin saya contohkan adalah misalnya kenapa seseorang memilih suatu kendaraan tertentu, atau saya contohkan kalau Anda memahami misalnya deterjen yang menurut saya itu paling bagus gitu kan, hasilnya kinerjanya tinggi, itu adalah tag misalnya gitu. Tapi masalahnya apakah tag itu paling banyak dipakai di Indonesia? Belum tentu. Karena belum tentu ada kesesuaian terhadap apa yang diinginkan. Bisa jadi karena harganya mahal, mungkin pakai tag itu tangannya menjadi pecah-pecah. Nah, itu berarti kan tidak sesuai, harus nyuci tangannya pecah-pecah. Tapi mungkin pakai krim, pakai boom walaupun murah. Nah, itu dianggap berkualitas karena dengan nyuci itu ternyata kotoran-kotoran yang sifatnya melekat pada dia itu gampang lepas. Yang kedua mungkin bisa jadi tidak merusak tubuhnya ketika nyuci. Nah, itu. Atau sesuai dengan airnya. Berarti kan pemilihan kualitas itu bukan semata-mata superior tertentu. Ya, bukan semata-mata superior tertentu yang harus harganya mahal, ya. Terus sangat rapi, belum tentu. Belum tentu. Ya. Bisa jadi nyun sewu orang gila itu disuruh tidur tempatnya dokter itu mungkin nggak kerasan, mungkin terlalu bersih, malah sakit bisa jadi nanti, stres, stres tambah stres nanti ini nggak stres, yang stres dokternya itu. Nah, itu jadi tentunya penggunaan ya misalnya gini, terus seorang dokter misalnya gitu yang butuh sedan, yang tempat duduknya yang nyaman sendiri, tapi dikasih kendaraan yang besar, yang mungkin terlalu besar di dalam kota, padahal di dalam kota. Nah, itu kamu mungkin jadi nggak cocok. Kalau kayak saya misalnya sering kadang ke gunung ya suka dengan kendaraan yang tinggi gitu kan. Nah, itu definisi. Jadi ini yang ketiga, yang pertama tadi adalah keunggulan, definisi transenden gitu. Kemudian yang kedua basis produk itu adalah jumlah atribut yang dimiliki, semakin banyak tentunya semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah berbasis pelanggan. Jadi antara keinginan, kesesuaian keinginan. Nah, kepuasan sendiri nanti dicapai ketika antara keinginan sama kenyataan itu mendekati, ya, atau bahkan melebihi. Nah, ketika keinginan sama kenyataan itu berbeda jauh atau di bawahnya, itu menjadi tidak puas. Nah, itu yang kita hindari dalam bisnis. Jadi jangan sampai nanti Anda bisa membuat sesuatu tapi nggak laku karena memang nggak diinginkan. Nah, kenapa HP ini ukurannya sekian? Itu paling banyak, yang paling banyak laku ini adalah sekian. Karena ini pas di kantong. Nah, coba ya, plus kantong. Kenapa bisa jadi yang bentuknya besar segini? Kenapa tidak segini gitu sebuku ini? Nah, ini karena ini kan harus dipegang terus. Jadi fungsi tangannya itu kalau dikantongi nggak muat, ya, atau harus membawa tas. Kalau ini kan nggak perlu membawa tas. Kenapa nggak kecil banget? Nah, karena kalau kecil banget bacanya juga susah. Banyak fungsi-fungsi yang tidak berfungsi. Nah, itu dari masalah bicara mengenai kualitas atau kesesuaian terhadap pelanggan. Jadi ketika kita memberikan sesuai dengan banyak harapan pelanggan, insya Allah produk itu akan menjadi laris, bisa diterima oleh pasar. Ya. Oke, selanjutnya adalah definisi value base. Jadi berdasarkan nilai. Nah, nilai ini nanti mempertemukan atau membandingkan antara kualitas mutu sendiri itu dengan mutu. Ya. Misalnya Anda memproduksi suatu produk, ya, kurang bagus, gampang rusak, tapi harganya tinggi, ya lama-lama nggak laku, ya gitu. Lama-lama nggak laku. Nah, tapi kalau Anda barangnya bagus, harganya murah lah itu. Makanya produk-produk tadi yang saya sampaikan untuk memenangkan persaingan itu harganya murah, memiliki diferensiasi, responnya cepat. Begitu saja dengan sesuai dengan ini.
Jadi untuk mengejar daya saing itu mutu harus selalu ditingkatkan melalui konsep manajemen continuous improvement atau perbaikan kebersambungan atau juga istilah Jepangnya adalah kaizen untuk apa? Mencapai namanya efisiensi. Efisiensi itu salah satunya adalah dengan harga yang murah. HPP murah, maka kita bisa jualan murah. Dan yang terakhir adalah dalam hal ini adalah namanya berbasis manufaktur atau pabrikasi. Definisi berdasarkan manufaktur. Nah, definisi ini adalah menyangkut kesesuaian antara barang terhadap spesifikasinya. Ya, spesifikasinya. Ya. Kalau pabrik mau mengeluarkan barang, itu mereka semuanya mesti memiliki standar.